Nah. Oke, wa ta'allaku bi ushul fiqh mabahithu. Dan ada beberapa pembahasan, mabah. Jadi mabahith itu beberapa pembahasan yata'allaq yang terkait berhubungan dengan usul fiqh. Jadi usul fiqh ini banyak pembahasan ya. Mabahith itu berarti banyak pembahasan. Jadi al-mabhatul awal, pembahasan pertama. Oke, pembahasan pertama adalah tentang perintah. Apa itu perintah? Karena sedang kita ini perintah dari Allah, ini perintah dari Rasulullah. Bagaimana kita memahami perintah? Ini kita sebagai seorang faqih melihat ada ayat atau hadis yang bernada perintah. Bagaimana kita memahaminya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum? Bukan kita ya, kita kan cuma mengikuti. Bagaimana seorang mujtahid menghasilkan sebuah hukum, menyimpulkan sebuah hukum saat melihat ada perintah. Tentu dia harus ada kaedah. Dalam melihat memberlakukan perintah. Oke, perintah itu seperti lakukan, sebagainya dengan berbagai macam redaksi ya. Oke, yang pertama, apa itu al-amr? Jadi yang disebut perintah itu adalah talab, permintaan, al-fi'li, melakukan sesuatu, minal a'la, dari atas, ilal adna, ke bawah. Artinya, ini permintaan, apa yang disebut perintah? Permintaan, talab fi'l, mengerjakan sesuatu. Bukan permintaan minta sesuatu, bukan ya. Permintaan melakukan sesuatu, itu satu. Dari sesuatu atau seseorang, dari seseorang atau yang memiliki posisi lebih di atas, punya otoritas lebih di atas, mempunyai kewenangan lebih di atas dari kepada orang yang berada di bawah. Oleh karena itu, kalau dari bawah ke atas, walaupun dengan bahasa perintah, itu tidak bisa lihat perintah. Orang tua bilang sama anak, nak, ambil akang piring. Itu apa? Perintah atau bukan? Perintah. Tapi anak bilang sama orang tua, mama, ambil akang piring. Apa itu? Perintah? Permohonan. Rakyat datang sama wali kota, Pak Wali, sebaik akang ini, kita sampai jalan. Perintah itu sama Pak Wali? Tidak. Permohonan. Itu permohonan. Karena dari rakyat ke wali kota. Kalau sesama orang yang selevel, sesama teman, ambil akang gitu ini, apa HP, kita PHP. Perintah itu? Itu namanya perintah? Permintaan, bukan perintah. Oke ya? Jadi perintah itu posisinya bukan dari bawah ke atas, bukan dari yang setara, bukan yang sepadan, bukan. Harus dari atas ke bawah. Jadi kalau rakyat kepada raja itu bukan minta kenaikan gaji, itu minta. Kami perintahkan kepada presiden naikkan gaji kami, tidak. Meminta kepada presiden. Oke. Memohon ya. Gitu. Kalau misalnya kita ingin dapat dana dari pemerintah, itu kita bikin apa? Proposal. Proposal itu namanya permintaan. Kalau wali kota ingin dapat dana dari bendahara, dia apa? Perintahkan, perintah pencairan. Gitu ya. Perintah kasih keluarkan dana untuk ini. Itu beda ya. Satu meminta, satu memohon. Kalau sesama, permintaan. Kalau dari bawah, memohon. Permohonan. Nah, dalam bahasa lain, kalau dari bawah ke atas namanya doa. Kalau kepada Allah namanya doa. Jadi kan kita
Rabbana ighfir lana, ya Allah. Ighfir itu fi'il amr. Fi'il amr ya? Memang kita perintah-perintah Tuhan? Kan tidak. Allahumma rzuqni, ya Allah, berikan rezeki. Perintah-perintah Allah dia. Urzuk itu kata fi'il amr toh? Kita ada perintah Allah? Bukan, itu permohonan. Itu permohonan, atau kalau ke Allah namanya doa. Oke. Terus kalau sesama namanya iltimas. Iltimas itu permintaan. Iltimas. Iltamasa tamis. Namanya iltimas, bukan amar. Jadi ada 3 istilah kita ya. Yang pertama amar, dari atas ke bawah itu namanya amar. Atau perintah. Dari sepadan yang selevel itu namanya iltimas. Dari bawah ke atas itu namanya doa. Atau kalau bahasa Indonesianya permohonan. Oke. Kalau bahasa orang di organisasi, proposal. Proposal. Oke, sekarang itu definisinya. Kita tahu dulu definisinya ya. Supaya kita baca Quran, baca ini, kok ini ada orang datang kepada Rasulullah lalu memakai fi'il amar. Itu bukan, tidak ada yang bisa memerintah Rasul kecuali Allah kan. Maka kalau dari pengikut kepada Rasulullah itu namanya bermohon, meminta. Oke, yang pertama kaedahnya. Qawaidu. Tidak pakai tanwin. Aslu bil amri lil wujub. Wujub illa ma dalla ad-dalil ala khilafih. Qala ta'ala. Ini yang sering kita sampaikan. Al-aslu fil amri, pada dasarnya perintah itu tujuan dari sebuah perintah itu mengharuskan untuk mengerjakan perintah itu, atau cuma sekedar sebaiknya. Pada dasarnya. Kadang perintah itu kan tidak mengharuskan ya. Tidak mewajibkan kadang ya. Kadang ada begitu. Pilihan. Silakan kalau kalian lakukan sebaiknya lebih bagus ya. Tapi apakah perintah itu pada dasarnya hanya sekedar memberikan pilihan atau mewajibkan? Mewajibkan. Di sini kaidahnya al-aslu fil amril wujub. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Jadi kalau ada perintah itu kita harus pahami lebih awal ini wajib. Kecuali ada dalil lain yang apa? Mengecualikannya. Kalau tidak ada pengecualian berarti wajib. Kalau tidak ada pengecualian, wajib. Selama tidak ada pengecualian, tidak boleh kita tafsirkan lain. Itu ya. Jadi pada dasarnya kalau ada perintah harus kita pahami itu adalah wajib. Kita harus pahami. Namanya perintah wajib. Kalau bos ambilkan air di kantor, jangan pahami kira-kira ini cuma anjuran. Jangan dulu dipahami anjuran, kecuali ada yang harus kita pahami duluan adalah ini harus, kecuali ada redaksi. Tapi kalau antum tidak sibuk sih, kalau itu namanya pengecualian. Itu berarti namanya qarina, ada tanda yang menunjukkan dia tidak wajib. Oke gitu ya. Selama tidak ada qarina, tidak ada tanda, berarti dia menunjukkan wajib. Contoh begini. Mana dalil yang menunjukkan perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib? Misalnya saat iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Lalu dia membangkang. Apa kata Allah? Ma mana'aka antas judah lamma amartuk. Coba bisa dilihat Al-Quran, jangan saya salah. Di situ kata-kata amartuk. Saat apa yang membuat engkau tidak sujud saat aku memerintahkanmu? Di situ ada kata-kata amarah. Saat kalau perintah itu hanya pilihan,
hanya anjuran, saat Allah memerintahkan kepada iblis, tentu iblis akan mengelak. Kan perintah pada dasarnya kan cuman pilihan, anjuran. Tidak, Allah katakan, saat aku perintahkan, kenapa engkau tidak mau sujud? Berarti perintah itu pada dasarnya menunjukkan, begitu Allah memerintahkan sujud, usjudu li Adam, itu perintah untuk sujud secara wajib. Sujud hormat ya. Sujudlah kepada Adam. Itu sujud wajib atau cuma sujud sunnah? Wajib. Tidak ada qarinah. Karena tidak ada qarinah yang menunjukkan dia sunnah, cuma anjuran. Begitu iblis tidak melakukannya, langsung dicela oleh Allah dan dikasih sanksi. Kalau seandainya perintah itu pada dasarnya tidak menunjukkan harus, maka Allah tidak akan mencela iblis saat tidak melakukan sujud. Hadis lain mengatakan begini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Seandainya aku tidak mempersulit umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Di situ ada kata-kata amar. Ada enggak penjelasan di situ? Perintah wajib atau perintah sunnah? Tidak ada? Tidak ada kan? Hanya dikatakan aku perintahkan. Sekarang, hukum siwak itu apa? Saat sunnah ya? Artinya, aku sunnahkan. Di situ kata Rasulullah, kalau seandainya tidak mempersulit, aku perintah mereka. Maknanya apa? Kan memang sudah diperintah. Tapi perintahnya sunnah. Berarti kalau hanya sekedar dikatakan perintah, yang dimaksud adalah wajib. Dikatakan di situ, laula an asyqa ala ummati la amartuhum. Kalau aku tidak memperberat umatku, aku perintahkan mereka. Perintah apa itu? Perintah wajib. Tanpa dijelaskan kata-kata wajib, maka perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Oke ya? Tapi kan kita tahu Rasulullah tidak mewajibkan ya. Kenapa Rasulullah tidak mewajibkan? Karena berat bagi umat, bagi pengikutnya. Nah, yang kita ambil dalil di situ adalah Rasulullah cukup mengatakan amartuhum. Aku akan perintahkan umatku. Rasulullah tidak mengatakan amartuhum amran ijab. Amral ijab. Aku akan perintahkan dengan mereka perintah yang wajib. Tidak. Cukup dikatakan aku akan perintah. Karena yang terbersit di benak kita, kalau perintah berarti menunjukkan wajib. Oke, itu ya. Jadi kalau ada perintah, langsung kita pahami ini wajib. Kecuali ada dalil. Oleh karena itu para mujtahid saat menerima perintah, yang mereka lihat duluan adalah ini perintah wajib. Lalu setelah itu mereka cari dalil. Apakah ada dalil? Ada qarinah, ada tanda yang menunjukkan hal lain. Oke, begitu tidak ada yang mengecualikan, berarti mereka katakan ini wajib. Perintah wajib itu tidak membutuhkan dalil, tidak ya? Ini perintah wajib, mana dalilnya? Perintah itu sendiri. Perintah ini menunjukkan sunnah, itu baru tanya, mana qarinahnya, mana dalilnya yang menunjukkan perintah itu hanya sunnah. Karena pada dasarnya perintah itu wajib. Karena kadang perintah juga itu cuma mubah. Tidak menunjukkan sunnah dan tidak menunjukkan wajib. Mana ada qarinahnya, ada tandanya. Oke ya? Nanti kita akan pelajari kalau di buku yang lebih besar, kapan perintah itu menjadi sunnah, kapan perintah itu menjadi, kalau wajib memang aslinya. Kapan perintah itu menjadi mubah, kapan perintah itu hanya untuk petunjuk. Jadi misalnya saya katakan ada orang tanya ke antum, Pak, mana jalan menuju ke kota? Antum jalan lurus ke kanan. Pertanyaannya, itu perintah jalan lurus ke kanan itu perintah wajib atau cuma sekedar petunjuk? Cuma petunjuk, mengarahkan. Kalau ke kota dia jalan ke kanan. Gitu ya. Itu namanya irsyad. Nanti kita akan lihat nanti di buku-buku yang lebih besar bagaimana perintah itu menunjukkan sunnah atau mubah atau irsyad. Bahkan kadang perintah itu hanya untuk menunjukkan apa? Hanya untuk ini. I'malu ma syi'tum. Mereka sojo yang kami suka. Itu betul-betul perintah untuk mengerjakan? Itu apa?
ancaman itu. Kayak apa nggak suka? Kalau misalnya ada seorang guru atau seorang bos tuh marah sama karyawan, kayak nggak suka. Itu maksudnya apa? Memang suruh bikin betul? Tidak, itu adalah ancaman. Awas. Gitu, itu di dalam Al-Quran ada kata, i'malu ma syi'tum. Inni bima ta'maluna, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian bikin. Baking job. Oke, gitu ya. Jadi kadang perintah tidak bisa kita pahami. Kadang perintah pun bermakna ancaman. Sarkas. Oke, kadang perintah cuma mengejek. Atau untuk menunjukkan ketidakmampuan. Contoh begini dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Fa'tu itu apa artinya? Datangkanlah, lakukanlah, buatlah seperti Al-Quran. Sekarang pertanyaannya, itu kan fi'il amar ya. Bikinlah seperti Al-Quran. Sekarang itu perintah betul, wajib. Itu maksudnya apa? Perintah sunnah? Itu tantangan. Dan apa itu? Ejek, mengatakan, ini lemah. Dia kalau bisa backing. Kalahkan kita. Ngoni ini tidak bisa bikin apa-apa. Ngoni ini lemah semua. Semua ngoni ini lawan Pak kita. Nah gitu ya. Itu mengatakan apa? Payah ngoni. Itu menunjukkan kali. Payah. Itu namanya litta jiz. Itu banyak ya. Belum sekarang waktunya. Ini sekedar gambaran umum. Wa aqimus salata wa atuz zakat. Itu contoh ya. Perintah menunjukkan wajib. Yang kedua, al-aslu fil amri la yaqtadi takrar. Pada dasarnya perintah itu tidak mengharuskan pengulangan. Takrar itu karrara yukarriru, mengulangi ya. Jadi kalau sudah diperintah pada dasarnya tidak harus diulangi, karena pada dasarnya perintah itu yang penting pelaksanaannya ada. Tidak harus terulang. Kecuali illa ma dalla dalilu ala khilafihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan lain. Selama tidak ada dalil berarti satu kali cukup. Seperti perintah haji ya. Wa atimul hajja wal umratillah. Hajilah. Berapa kali? Yang penting tak bikin satu kali cukup. Apakah setiap tahun? Kalau ada dalil yang mengatakan tiap tahun, iya. Kalau tidak ada dalil, perlu tiap tahun. Contoh dalil yang ada namanya perintah, kecuali perintah yang ditalik, perintah yang digantung, yang disyaratkan kepada sesuatu, maka itu berarti yang menyebabkan perintah itu diulangi karena apanya? Bukan perintah itu sendiri, tapi apanya? Karena adanya sebab. Contoh tentang melihat bulan, tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka hendaklah dia puasa. Pertanyaannya, kapan kita berpuasa? Setiap melihat bulan. Tahun depannya kalau so ada bulan. Tahun depannya kalau so ada bulan. Jadi karena ditalik namanya ya, disyaratkan kepada melihat bulan. Jadi setiap melihat bulan, maksudnya lihat ini bukan lihat langsung ya. Orang lain lihat juga namanya melihat bulan. Melihat itu maksudnya mengetahui adanya bulan. Jadi puasa itu digantung. Tapi pada dasarnya perintah itu cukup dikerjakan satu kali secukup. Tidak harus diulangi. Kecuali ada dalil yang mengharuskan dikerjakan ulang. Oke ya. Jadi kalau dikatakan besok apa? Bawa kamari kue ya. Sekarang pertanyaannya, saat ada perintah bawa kue, itu harus diulangi tiap hari? Tidak. Cukup satu kali bawa kue, secukup. Kecuali bilang, setiap datang ke sekolah bawa kue. Itu berarti setiap, itu namanya dalil lain. Kalau ke taklim pakai baju putih. Pakai baju putih harus diulangi? Ada, karena kalau ke taklim digantung. Kalau ke selain ke taklim ketemu saya,
Perlu pakai putih? Tidak. Karena ada digantung, namanya ta'liq ya. Disyaratkan pakai putih itu kalau ikut talim. Perintah itu tidak umum, tidak harus ketemu. Kalau ketemu saya ada talim pakai putih. Oke, jadi pada dasarnya perintah itu tidak mengharuskan untuk diulang-ulangi. Oke, contohnya wa'timul hajja wal umrata lillah, haji itu cukup satu kali. Oke, saya rasa tadinya saya ingin selesaikan 6-6-nya, tapi karena tadi kita mulainya agak lat, sudah hampir jam 5 tadi mulainya ya. Hampir jam 5. Iya, karena tadi juga badai ya. Hujan sama angin kencang ya. Oke, kita ada pertanyaan sebelum kita sholat, baru kita minum. Misalnya cukur janggut atau cukur rambut, perlu diulang-ulangi? Tidak perlu. Begitu dibilang cukur rambut, satu kali cukur berarti kita sudah melaksanakan perintah. Tidak setiap panjang cukur, tidak setiap panjang cukur. Begitu ya? Oke? Pakai sepatu ya? Apakah setiap datang pakai sepatu? Kalau setiap ke pesta pakai sepatu berarti itu namanya ada ta'liq, ada pensyaratan. Oke, kita hentikan.